Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri di negeri di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur Jawa yang diduga Tengah menjadi viral korban media Pada kasus sosial. ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak termasuk Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan Aksi sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Pada pagi hari yang sangat cerah, ada beberapa siswa-siswi yang akan berangkat sekolah. Mereka bersekolah di SMA Nasional. Wah, pagi ini sangat cerah ya Zia. Aku semakin bersemangat untuk belajar. Iya nih, ayo kita masuk ke kelas. Ayo. Datanglah seseorang berpakaian cupu. Hai, kalian mau ke kelas? Iya Randi. Boleh kita ikut kalian ke kelas? Tentu boleh, ayo. Mereka pun masuk ke dalam kelas dan duduk di bangku masing-masing. Lalu datanglah geng The Power, mereka pun membuka pintu dengan kasar. Geng The Power pun berjalan menuju bangkunya. Wah, pelan-pelan dong buka pintunya. Emang bisa pelan gitu? Iya, kayak gak bisa lembut aja. Apaan sih? Bebas dong, suka-suka kita, mau ngapain aja. Kok kamu nyolot sih? Kan kamu yang duluan, kamu ngegas ke kita. Udah, kalian jangan ribut ya. Apa sih kamu ikut-ikutan aja, mending diam deh kamu cupu. Ya maaf. Lalu mereka semua pun duduk di bangkunya masing-masing. Dan bel masuk pun akhirnya berbunyi. Geng The Power pun menghampiri meja para cupu dan culun. Kalian kerjakan PR-ku dan teman-temanku sekarang dengan baik dan benar. Ya nih, kalian harus ngerjain tugas-tugas kita, ya nggak? Ya karena kalian pintar udah pasti dong nilai kalian bagus semua. Alna dan Zia yang melihatnya pun menghampiri bangku mereka. Kalian apa-apaan sih? Bisa kalian ngerjain sendiri, nggak usah nyuruh-nyuruh orang. Terserah kita kan geng yang paling ditakuti di sekolah ini. Jadi jangan macam-macam ke kita. Geng atau apa kek, gak ada yang peduli kali. Lagian so berkuasa banget sih. Udah nggak apa-apa, aku sama Okta bakal ngerjain tugas kalian kok. Setelah geng The Power menyuruh dua orang cupu itu, mereka pun pergi ke bangku masing-masing. Kalian jangan mau ya ngerjain tugas mereka, kan mereka juga bisa ngerjain sendiri. Kalian jangan terlalu baik deh sama mereka udah neras kalian. Alna menghampiri cupu itu lalu mengelus lengannya. Kalian yang sabar ya, mereka memang seperti itu jika kepada orang yang kalangan bawah. Ya, kalian yang sabar ya, semoga suatu saat nanti mereka bakal berubah menjadi yang lebih baik lagi. Karena keadaan kelas sedang jam kos, mereka pun sibuk dengan kegiatan masing-masing. Geng The Power pun menghampiri dua orang cupu itu, lalu menghina dengan perkataan yang menyakitkan. Hei kalian! Kalian ini kok kudet banget sih, masa iya pakaiannya masih zaman kuno? Kalian ini udah jelek, dekir rambutnya, gak berpassion banget sih. Gak punya duit ya buat perawatan. Jadi saya aja, dia nggak mampu. Oh iya kan dia anak beasiswa. Kalian itu tidak cocok sekolah di sini. Sekolah ini elit, beda dengan kalian. Loh, emangnya kenapa kalau kita sekolah di sini? Emangnya ada larangan ya buat saya sekolah di sini? Emangnya salah ya? Ya jelas salah lah, sekolah elit gini kok masih mau nampung kalian berdua yang beasiswa. Emangnya nggak boleh anak beasiswa sekolah di sini? Jelas nggak boleh lah. Alah, paling pintar juga modal nyontek. Mana PR-ku dan teman-temanku udah kalian kerjakan belum? Udah kok. Kalian bener kan kerjainnya nggak salah-salahan? Awas aja kalau kalian ngerjainnya nggak bener, akan aku bully terus kalian. Awas aja kalian akan aku pantau. Ya beneran kok, kita ngerjain dengan teliti kok.
Lalu tiba-tiba saja Alna dan Zia pun menghampiri meja mereka. Kalian gak capek apa ngusik mereka terus? Wow, rupanya ada pahlawan kesiangan nih yang selalu membela mereka para cupu dan culun ini. Bisa gak sih gak usah nunjuk-nunjuk itu, gak sopan tahu. Ya terserah kita dong. Urusannya sama kalian apa? Ya kita gak suka kalian gitu ke mereka. Ya lagian kalian gak ada kerjaan banget sih ngusik mereka. Saatnya istirahat. It's time to have break. Udah ayo kita ke kantin, sudah bel istirahat tadi. Ya, ayo. Alna dan Zia yang melihatnya pun ingin mencegah tetapi mereka sudah pergi terlebih dahulu. Mereka pun menghampiri para cupu itu. Ih kesel deh sama mereka, selalu seenaknya aja sama orang lain. Iya aku juga kesel sama mereka, so paling berkuasa di sekolah ini. Udah, kalian jangan gitu ke mereka. Iya abisnya kita kesel banget sama mereka, kalian jangan terlalu baik sama mereka dong. Udah Zia, biarin aja. Kalian gak apa-apa, ayo ke kantin, udah bel istirahat. Mereka pun pergi ke kantin. Sesampainya mereka ke kantin, mereka pun membeli jajanan yang mereka inginkan. Udah kan kalian makannya? Ayo kita ke kelas. Ayo. Mereka pun kembali ke kelas, tapi di pertengahan jalan mereka bertemu dengan geng The Power. Randi pun terjatuh karena tersandung oleh kakinya Christine. Ups, maaf ya, gak sengaja soalnya pegel banget nih kaki. Makanya kalau jalan pakai kaki dan lihat pakai mata sendiri. Ya nih karena ketutup kacamata jadi matanya borak. Wah kok kalian kayak gitu sih sama mereka? Kan mereka juga gak ada salah apa-apa sama kalian. Iya padahal mereka udah baik sama kalian, tapi kenapa kalian kayak gitu ke mereka? Ya seharusnya kalian berterima kasih gitu sama mereka. Males banget harus berterima kasih pada mereka. Udah masa sama mereka, mending kita pergi ke kelas aja. Ya iya kan setelah itu udah masuk. Alna dan Zia membantu Randi yang terjatuh. Kamu gak apa-apa? Sini aku bantu. Iya nggak apa-apa, makasih ya udah nolong aku terus-menerus. Maaf juga kalau kita sering ngepotin kalian. Alna, aku punya ide nih buat ngasih perhitungan ke mereka. Wah, gimana tuh Zia? Kita cari kecoa, terus ntar kita masukin kertasnya, wah gimana? Wah, ide yang bagus tuh Zia. Mereka mencari dan membungkus kecoa dengan plastik yang mereka temui di halaman sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika ya. Jadi kalian ada tiga soal, kalian harus menjawabnya dengan benar. Iya Bu. Lalu Bu Guru pun menulis pelajaran matematika di papan tulis. Oke anak-anak, siapa di sini yang mau menjawab soal nomor 1? Saya Bu. Oke Wafa, silahkan maju. Lalu siapa yang mau menjawab soal nomor 2? Oke Christine, kamu boleh maju ke depan. Lalu siapa yang mau menjawab soal nomor terakhir? Semua pun terdiam, tidak ada yang menjawab pertanyaan dari guru matematika tersebut. Kalian nggak ada yang mau menjawab soal terakhir. Ini dapat poin loh. Saya Bu. Oke baik Raffi, silahkan maju. Geng The Power pun mengerjakan tugasnya di papan tulis. Ayo kita masukin kecoanya sekarang. Ya ayo. Alna dan Zia ada kesempatan untuk menyimpan kecoanya di dalam tasnya masing-masing. Setelah selesai, geng The Power pun duduk di bangkunya masing-masing. Lalu mereka membuka tas masing-masing untuk mengeluarkan bukunya. Mereka terkejut saat melihat ada kecoa di dalam tas. Woi, kok ada kecoa? Masa iya sih gitu aja takut sama kecoa? Badan gede tapi takut kecoa.
Sudah, kalian jangan ribut ya. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Oke anak-anak, pertemuan kali ini akan berakhir sampai di sini ya. Sekarang kalian akan pulang masing-masing. Pada keesokan harinya, dua orang cupu itu berangkat bersama. Setibanya di sekolah, mereka bertemu dengan geng The Power. Stop kalian. Mana uang jajan kalian? Siniin. Wafa pun mengambil duit dua orang cupu itu. Jangan ambil uang aku. Jangan ambil uang aku. Jangan ambil uang aku. Geng The Power pun melabrak Randi dan Okta. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, kalian akan belajar tentang bullying. Kalian ada yang tahu apa itu bullying? Aku, Bu. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Oke, bagus Okta. Jadi sekarang apa dampak dari bullying? Aku, Bu. Dampak bullying bagi korban adalah memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder (PTSD). Oke, bagus Randi. Kalian berdua memang pantas mendapatkan beasiswa di sekolah ini karena kalian murid berprestasi dan pintar di sekolah ini. Apaan sih, so pinter banget pakai dipuji-puji segala lagi. Iya, sosokan banget pakai dibanggain lagi. Christine, tadi kamu ngomong apa? Enggak, Bu. Aku nggak ngomong apa-apa kok. Saatnya istirahat. It's time to have break. Kalian nggak apa-apa. Ayo ke kantin, udah beres istirahat. Kita nggak bisa, uang kita diambil sama geng mereka. Udah, ayo kita ke kantin. Yuk. Kenapa sih teman-temanku pada ngebully aku? Aku punya salah apa sama mereka sampai mereka ngebully aku? Aku capek selalu menjadi bahan bully-bully temanku. Apa karena pakaianku sederhana ya? Aku tahu aku hanya orang sederhana, tapi kenapa mereka tega memperlakukan aku seperti ini? Aku hanya ingin berteman baik, bukan ingin menjadi korban bully. Aku juga punya perasaan. Kenapa ya mereka jahat sama aku sama Randi? Randi pun pergi menuju toilet. Raffi pun mengikutinya. Woi, Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Di perjalanan pulang sekolah, mereka kembali mengingat perlakuan geng The Power kepada mereka. kenapa kita dibully ya? Aku juga kurang tahu, padahal kita sudah berbuat baik kepada mereka. Sebenarnya salah kita ke mereka apa ya? Kayaknya mereka nggak suka deh sama kita, karena kita anak beasiswa di sekolah ini. Ya udah, kita pulang aja. Ya, ayo. Sesampainya Christine di rumah, dia pun tertidur di kamarnya dan bermimpi buruk.
Kenapa ya mereka kayak ketakutan gitu? Aku samperin. Jangan bully aku, jangan bully aku, jangan bully aku. Ih, kok mereka ngelakuin kayak gitu sih? Itu pasti bukan mereka. Gak mungkin itu mereka, gak mungkin. Gak mungkin kan itu mereka. Apa ini pertanda aku harus minta maaf ke mereka ya? Aku takut itu menjadi kenyataan. Apa aku harus cerita ke Wapa sama ke Rapi ya? Pada keesokan paginya, Kita minta maaf aja yuk ke mereka. Untuk apa? Christine pun menjelaskan mimpi yang sudah dia alami, dan mereka pun akhirnya berniat ingin meminta maaf kepada dua orang cupu dan culun tersebut. Geng The Poor pun menghampiri meja para cupu. Hei kalian, kita mau minta maaf atas apa yang kita lakukan selama ini. Ya, kita sudah melakukan hal pembulian, pasti kalian trauma. Ya, kita seharusnya tidak membuli kalian. Ya, kita maafin kok. Ya, walau kalian telah berbuat jahat kepada kita, tapi kita tetap memaafkan kalian. Kita juga yakin kok pasti kalian berubah. Geng The Poor pun tersenyum senang dan menjabat tangan mereka berdua. Kita bisa damai kan? Bisa dong. Bolehkah kita berteman dengan kalian? Tentu saja boleh. Bolehkah kita berpelukan untuk tanda sebagai kita udah berteman baik dan berdamai? Boleh, ayo. Mereka pun berpelukan layaknya Teletubbies. Alna dan Zia yang melihatnya pun tersenyum. Ayo kita hampiri mereka. Ya, ayo. Woi, kok kalian gak ajakin kita sih? Ya, masa kita gak diajakin sih? Ingat, di atas langit masih ada langit, jadi jangan pernah meremehkan atau merendahkan orang lain, karena kita tidak selamanya akan berada di atas, begitupun sebaliknya. Tidak semua kekejaman tersebut dalam bentuk memar secara fisik, melainkan hatinya terluka, dan keadaan itu sungguh berbahaya. Berhentilah melakukan bullying, kondisi tersebut tidak baik untuk kejiwaan mereka, dan bisa saja mereka menyimpan dendam, dan kondisi itu tidak baik. Perundungan merupakan pembunuhan nomor 1 terbesar. Mengapa? Karena mampu melemahkan mental, hati, dan semua acuan pikir. Keadaan ini menciptakan mereka malas untuk melanjutkan kembali kehidupannya. Jangan menjadi orang yang sok kuat atau menguasai karena itu tidak baik. Dan jangan takut untuk melawan kepada orang yang membahayakan diri kita. Bertemanlah dengan siapapun tanpa perlu membeda-bedakan kasta, derajat, fisik, maupun kepopuleran. Menjadi sosok yang pendiam kadang tidak begitu baik karena seseorang bisa saja datang merusak kita. Jadi, berhentilah melakukan pembulian, itu akan merusak kesehatan mental bagi sang korban. Jangan lakukan pembulian, entah itu dari segi fisik, verbal, atau rasional, karena itu termasuk tindakan yang tidak bisa disebut baik atau dibenarkan. Jika selalu terjadi perundungan, maka korban akan merasa tidak percaya diri, merasa depresi, dan menurunnya prestasi. Ya, yuk, kan bentar lagi. Wah, jelas salah lah. Kenapa ada pengalaman kesiangan nih? Yang menurut Matanya kan suka. Jadi mode ya. kita berpelukan untuk sang ini adalah apa itu nama Ya, ya. woi nih selalu mereka selalu mereka berdua grogi dan benar. Ya nih, kerjain tugas-tugas kita, ya enggak? Udah kalian jangan ribut ya. Itu sama mereka, kan mereka nggak ada salah apa-apa sama kalian. Ya nih,
Si Sasa kalau ngomongin juga. Kok kamu nyala sih? Pintunya emang nggak bisa buka pintu. Kamu lagi ngomong? Apa banget pakai dipuji lagi. Dibanggain. Bangku deh. No. Oi. Jadi Fandi dan Okta pantesan. Jadi